Itu ternyata ulama itu bagaimana tetap menjaga ukhuwah umat, persatuan. Saya tak tahu karena mun samangken kan enten, muncakna saya Muhammadiyah puasa hari Repu, saya kembes ning kaget lenget, nget aroko ning pinggir lorong nih. Oke. Mun pat lobuk-lobukan sambil ngopi, masyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu adapun kewajiban-kewajiban yang kelima. Adapun kewajiban-kewajiban yang kelima, al-imsaku, yaitu menahan diri, al-imsaku menahan diri anil istimna'i, dari istimna'. Kewajiban yang kelima ketika melakukan puasa Ramadan, yaitu menahan diri anil istimna'i, dari istimna', dari melakukan istimna'. Apa istimna' itu? Wa huwa adapun istimna'. Wa huwa adapun istimna'. Ikhrajul mani adalah mengeluarkan sperma atau mengeluarkan mani. Qasdan karena sengaja atau secara sengaja. Wa huwa adapun istimna', ikhrajul mani, mengeluarkan mani, qasdan karena sengaja, bijima'in sebab jima', au bi ghairi jima'in atau selainnya jima'. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya adapun istimna'. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya adapun istimna', yaitu mengeluarkan mani secara sengaja dengan sebab jima ataupun tanpa jima. Yuftiru, ialah membatalkan hu kepada shaum, kepada puasa. Jadi istimna' di sini ketika kita baca definisinya, ikhrajul maniyyi qasdan, yaitu secara ilmu istilah, ya, ilmu modern sekarang disebut masturbasi atau onani. Mengeluarkan sperma dengan cara berjima ataupun selainnya jima. Hal tersebut
bisa membatalkan kepada puasa. Itu yang harus ditahan juga bagi orang yang berpuasa. Tak boleh istimna. Wala yuftiru, dan tidak batal apa puasa. Wala yuftiru, dan tidak batal apa puasa biqublati zaujatihi, karena mencium pasangannya man, karena mencium pasangannya seseorang yang berpuasa. Wala yuftiru, dan tidak batal apa puasa biqublati zaujatihi, dengan mencium istrinya atau mencium suaminya. Wala, dan juga tidak batal, wala, dan juga tidak batal bimadhaji'atiha, bimadhaji'ati, karena sebab menemani tidur ha kepada zaujah. Malam yanzal, selama tidak inzal. Malam yanzal, selama tidak inzal. Inzal di sini maksudnya selama tidak keluar sperma ya. Lakin akan tetapi yukrohu, dimakruhkan, dzalika, apa hal tersebut. Lakin akan tetapi yukrohu, dimakruhkan, dzalika, apa hal tersebut. Mencium pasangan atau tidur bersama pasangan. Maksudnya bimadhaji' di sini menemani tidur ya, berpelukan, ya, bercumbu rayu maksudnya. Itu boleh, tidak membatalkan puasa selama tidak sampai inzal, selama tidak sampai keluar sperma. Ada orang bercumbu umpamanya, tapi takir sampai inzal. Itu dalam beberapa kategori nanti. Illa, kecuali ayyakuna, ada siapa seseorang tersebut atau pasangan tersebut, syaikhan, adalah orang yang sudah tua. Syaikhan adalah orang yang sudah tua. Au malikan, atau orang yang bisa menguasai. Au malikan, atau orang yang bisa menguasai liirbihi, terhadap syahwatnya man. Liirbihi, terhadap syahwatnya. Fala ba'sa, maka tidak mengapa. Fala ba'sa, maka tidak mengapa bitaqbili, melakukan ciuman. Wa tarkuhu, adapun meninggalkan takbil. Wa tarkuhu, adapun meninggalkan takbil, meninggalkan ciuman itu, aula, ialah lebih utama. Jadi berciuman dengan istri atau lon-kelon dengan pasangan, itu tidak sampai membatalkan puasa selama tidak sampai inzal. Lon-kelon, tak apa. Om sioman, tak apa. Tak membatalkan puasa. Saya penting jangan sampai meto. Meto menjadi orang Madura.
Ya makanya itu ada ketentuannya. Nanti masuk kepada pembahasan malikan liirbihi. Jika tidak sampai inzal, ciuman tersebut dimakruhkan. Makruh. Meskipun tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Kecuali artinya yang tidak makruh, ayyakuna syaikhon, jika orang yang melakukan ciuman atau lon kelon, ya, itu adalah orang yang sudah tua, manula sudah. Setan di setrum sakale kok. Pada napak natanza tak oneng pak natanza masih setrum santai kan. Illa ayyakuna syaikhon, kecuali orang yang sudah tua, au malikan, nah di sini, atau orang yang mampu menguasai liirbihi, terhadap libidonya, terhadap syahwatnya. Jadi jangan dengan alasan Rasulullah kan ketika puasa pernah bercumbu dengan istri-istrinya. Jangan langsung meniru Rasulullah. Tidak semua yang ada dalam diri Rasulullah itu bisa ditiru oleh orang-orang selain Rasulullah. Karena Sayyidah Aisyah pernah memberikan suatu pernyataan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling mampu menguasai terhadap syahwatnya. Menurut Rasulullah tak kira talocor. Tak pada bi orang penyokote, orang penyokote rok tanoro. Cak ocana hilap ya, aduh hilap ya, benih hilap nget nenget. Makanya coba kita analisa ayat ini. Zina itu memang haram, tapi yang dilarang oleh Allah secara konteksnya itu jangan mendekati zina. Wala taqrabu az-zina. Janganlah kalian itu mendekati zina. Zinanya memang haram, tapi yang dilarang oleh Allah dampak perbuatan zina. Saya nggak cuma semak. Montar kabarung pasti ngopi. Montar kabarung pasti ngopi. Tak mungkin pas alang gentar kabarung, pas nangan tak kira. Pasti ngopi. Otaba montar ka juara di sawah, juara terkotakan nomor juara kan, juara kenangan saya tak bagus, pasti tak noro, makanya larang. Sehebat-hebatnya orang yang bisa menahan syahwatnya, ampun tak lucor dengan alasan coba-coba. Pada minyak kayu putih buat anak kok coba-coba ya. Tapi jangan coba-coba. Lebih baik dihindari. Kecuali orang yang sudah tua, yang sudah manula, yang sekiranya sudah tidak memiliki hasrat di dalam dirinya. Atau bagi orang yang mampu mengendalikan syahwatnya, maka berciuman ketika Ramadan, bercumbu, fala ba'sa, tidak mengapa. Tapi di sini watarkuhu aula, meninggalkan ciuman meskipun tidak punya syahwat, aula, tetap memiliki keutamaan, lebih utama. Wa idza kana, dan jika ada siapa seseorang, ya khafu, ialah takut siapa seseorang, minat takbili, dari berciuman, ayyanzala, akan inzal. Wa idza kana, dan apabila ada siapa orang, ya khafu, takut siapa orang, minat takbili, dari berciuman, ayyanzala, akan inzal. Faqabala, lalu mencium siapa man, wasabaqa, dan keluar almaniyu, apa mani, aftara, maka batal apa puasanya, aftara, maka batal apa puasanya, litaksirihi, karena kelalaiannya man, litaksirihi, karena kelalaiannya. Ini maksudnya jika ada orang, dia sudah ada kekhawatiran, kalau saya mencium pasangan saya, ini pasti keluar sperma.
Ada keyakinan dan keraguan seperti itu. Karena mungkin tak ajamu ya, pada napana selfie tak ajamu umpamana. Kun berak kenyetik ya, lah inzal umpamana, ya kan seperti ini kan namanya fikih itu harus ada contohnya ya kan seperti itu. Muncakna orang bahasa sekarang itu peltu. Ini apa? Peltu begitu nempel metu ya, peltu. Kan nempel baik metu. Ketika ada orang yang seperti itu sudah sadar dirinya ketika berjumbu langsung peltu. Kok masih maksa gitu? Masih maksa. Faqabala lalu ia mencium wa sabaqal mani. Dan ternyata memang inzal ongkuan. Aftara maka batal puasanya ditaksirihi karena kelalaiannya. Padahal berimajinasi itu seperti ihtilam hukumnya. Berimajinasi, membayangkan sesuatu yang nikmat lah pokoknya. Dari dampak imajinasi sehingga inzal itu tidak membatalkan puasa. Tapi ketika seperti ini, sela tahu ki ngaruh, ki nget-nget, maka dianggap dihukumi batal puasanya karena faktor kelalaian. Jadi di antara ketentuan syarat-syarat yang kelima yang harus dilakukan pada bulan Ramadan yaitu al-imsak anil istimna, menahan diri dari bercumbu rayu atau bermasturbasi atau melakukan onani. As-sadisu adapun yang keenam, al-imsaku yaitu menahan diri an ikhrajil qai'i dari mengeluarkan muntah. Al-imsaku menahan diri an ikhrajil qai'i dari mengeluarkan muntah. Fal istiqa'atu adapun muntah secara sengaja. Fal istiqa'atu adapun muntah secara sengaja. Tufsidu ialah membatalkan apa muntah secara sengaja as-sauma kepada puasa. Wa in dharo'a, namun in dharo'a jika muntah tanpa sengaja apa dharo'a ini keluar dengan sendirinya itu muncak mungkin aja orang Madura apa bahasanya bahasa Indonesia na muncak apa kan bingung bahasa Indonesia na nguncat ya tak mungkin dharo'a ya keluar tanpa sengaja sudah keluar tanpa sengaja. Muntah tanpa sengaja siapa man, wa in dharo'a dan jika muntah tanpa sengaja hu siapa man, al-qai'u apa muntah ya. Lam yufsid maka tidak membatalkan apa al-qai'u saumahu kepada puasanya man. Jika muntahnya itu karena disengaja, itu membatalkan puasa. Namun muntahnya jika tak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Umpamanya mabuk kendaraan, mabuk darat atau mabuk laut. Bekum-bekum sudah. Sedangkan jalan yang harus ditempuh ya harus melalui kendaraan. Ternyata tak sengaja sudah berusaha di tengah ya. Kok masih dharo'a ya, muncak, keluar TV. Maka itu tidak membatalkan puasa. Muntah, apakah bisa muntah itu karena disengaja? Bisa. Umpamanya sikat gigi, kita keritok-cetok dalam kan bisa. Asiwa gitu. Sampai ke alat-alat, ya kan? Kadang dibersihkan. Itu kan bisa sering seperti itu kan. Muntah, itu muntah disengaja. Itu pun muntah yang tanpa sengaja, itu tidak boleh nunduk. Ketika nunduk, itu bisa membatalkan
kepada puasa juga. Takir nunduk melebihi kondisi ruku. Ini dalam keterangan yang lain. Jadi muntah, ya muntahkan saja, asalkan tak sengaja. Wa ini qatala'an mukhamatan. Dalam redaksi yang lain itu bukan iktala'ah, tapi ibtala'ah. Tapi boleh iktala'ah. Wa ini qatala'ah, dan jika menelan siapa seseorang mukhamatan kepada dahak. Menelan kepada dahak min halqihi, dari kerongkongannya eman, au sadrihi, atau dari dadanya eman, dari dadanya seseorang atau kerongkongannya seseorang, lam yufsid, maka tidak membatalkan apa nukhamah saumahu, kepada puasanya eman. Rukhsatan, karena bentuk keringanan, li'umumil balwa, terhadap keumuman yang terjadi. Li'umumil balwa, terhadap keumuman yang terjadi, bihi, kepada eman. Illa, kecuali ayyabtala'a, menelan siapa seseorang hu, kepada nukhamatan, ba'da wusulihi, setelah sampainya nukhamah, ila fihi, kepada mulutnya orang, kepada mulutnya eman, fa innahu, maka sesungguhnya eman yuftiru, telah membatalkan kepada puasa, inda dzalika, di saat itu. Inda dzalika, di saat itu. Illa, kecuali ayyabtala'a, menelan siapa orang hu, kepada nukhamah, ba'da wusulihi, setelah sampainya nukhamah, ila fihi, kepada mulutnya man, fa innahu, maka sesungguhnya man yuftiru, batal, membatalkan kepada puasa, inda dzalika, di saat itu. Artinya begini, ketika seseorang menelan dahaknya kembali, dahak selama masih ada di kerongkongan dan masih ada di dada, kan kadang adrham, kan dahak masih terasa di sini, atau ya di dada masih di bawah, ya belgham itu nukhamah, pas ditelan kembali, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Namun ketika dahak sudah sampai ke mulut, di atas kerongkongan, fi itu ya mulut itu sudah, dalam kerongkongan, rongga-rongga mulut ini sudah dahaknya yang dari dalam sudah sampai mulut itu, pas ditelan kembali, maka itu batal puasanya. Itu sudah dianggap keluar dari dalam dan memasukkan lagi ke dalam. Nah, berbeda halnya dengan air liur yang ada di dalam mulut. Kan pasti setiap saat itu tertelan. Tapi muntakri ipul pakumpul. Pada pak satembur ngi colok umpamanya gelu memean. Kan ada kadang produksi liurnya seseorang itu berlebihan. Sehingga itu juga bisa batal. Apalagi kalau sudah air liurnya keluar dari mulut, seperti yang pembahasan kemarin itu. Keluar dari mulut, lalu ditarik lagi, sedot boleh, pas ditelan, itu membatalkan puasa. Spontanitas pada saat itu juga batal puasanya. Jadi hati-hati, lihat dulu dahaknya kalian ini. Dahaknya masih bersekitar di halkun, ya ini kerongkongan sudah halkun itu, atau dada. Kalau masih itu ditelan kembali, maka tidak batal puasanya. Itu secara mazhab Syafi'i li umumil balwa. Karena itu sudah umum terjadi bagi setiap orang. Tak bisa dihindari itu. Tempeng deki was kan dia. Tambah kan tak nyaman dia kan. Ya terserna iya. Tapi ketika sudah di atas kerongkongan, ya, sudah sampai mulut dahak itu,
lalu ditelan, maka batal puasanya. Jadi inilah kewajiban-kewajiban, 6 kewajiban yang perlu diperhatikan secara zahir. Selanjutnya wa amma lawazimul iftari fa arba'atun. Adapun keharusan-keharusan, wa amma lawazimu, adapun keharusan-keharusan al-iftari karena membatalkan puasa, fa arba'atun ialah ada 4. Jadi bagi orang yang batal puasanya karena melanggar atau karena faktor-faktor yang lain, maka keharusan atau sesuatu yang harus dilakukan itu ada empat macam. Wa amma lawazimul iftari fa arba'atun, adapun keharusan-keharusan al-iftari karena membatalkan puasa, fa arba'atun ialah ada 4. Yang pertama al-qada'u, yaitu qada'. Al-qada'u yang pertama mengqada'. Wal kafaratu, dan yang kedua kafarah, membayar kafarah. Wal fidyatu, dan yang ketiga membayar fidyah. Apa bedanya kafarah sama fidyah ini? Karena kafarah denda, fidyah juga denda. Ya. Ini harus dipahami. Kafarah ini berlaku sebagai sanksi atas kesalahan fatal yang dilakukan orang ketika berpuasa. Sedangkan fidyah itu sanksi yang ringan yang dijatuhkan kepada orang yang meninggalkan puasa. Kafarah ini contohnya, saya kasih contoh. Kafarah ini sanksi bagi orang yang melakukan jima pada siang hari bulan puasa. Maka orang tersebut harus menjalankan kafarah. Sedangkan fidyah adalah sanksi bagi orang yang tidak melakukan puasa, contohnya seperti wanita yang menyusui atau hamil, karena khawatir terhadap anaknya, maka dia membayar fidyah. Atau orang tua al-harib yang sudah manula, maka setiap harinya tidak puasa itu, maka cukup bayar fidyah. Kan apa itu? Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Iya kan? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Bayar fidyah. Bukan kafarah. Kalau kafarah itu biasanya berlaku untuk orang yang menjalankan sumpah. Tapi dilanggar sumpahnya itu, maka dia harus bayar kafarah. Seperti di dalam Al-Quran, fakaffaratuhu, sejus belura, juz betok, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Apa? Fakaffarah. Pada sanksi. Kafarah ya sanksi, fidyah juga sanksi. Tapi kafarah berlaku untuk sanksi yang berat, pelanggaran berat, sedangkan fidyah itu pelanggaran ringan, kira-kira ngaruh. Kartu kuning, kartu merah. Itu pada sanksi kan, prit oleh kartu kuning. Tapi mau pas pelanggarannya berat, prit kartu merah. Selanjutnya yang keempat, wa imsaku baqiyatin nahari, wa imsaku, dan tetap menahan diri, baqiyatin nahari, pada sisa siang hari, ya, pada bulan Ramadan. Ya. Baqiyatin nahari, pada sisa siang hari, tasbihan sebagai atau karena menyerupai atau menyamai bisaimina, terhadap orang-orang yang berpuasa. Jadi kewajiban atau keharusan sanksi yang harus dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan itu ada 4 macam. Yang pertama,
harus mengkodok, kan seperti itu. Muntah puasa kan kodok kan. Yang kedua apa? Al-kafarah, membayar kafarat. Yang ketiga al-fidyah, membayar fidyah. Yang ketiga ada ketentuannya itu tetap masih berlaku pada bulan Ramadan. Imsaku baqiyatin nahari, tetap menahan diri pada pertengahan hari bulan Ramadan sebagai bentuk penyerupaan diri terhadap orang-orang yang berpuasa. Biasanya sanksi yang terakhir ini, imsaku baqiyatin nahar, berlaku bagi orang yang mungkin pada malam harinya tidak berniat. Kan tak sah puasanya mun tak niat. Ternyata jaga subuh, tedung ke sohelu, jaga subuh, ternyata sudah telat kan, tidak sahur dan tidak berniat. Tak niat. Kan otomatis dia tidak berpuasa. Tapi anjurannya di sini tetap harus imsak, menahan diri. Tak oleh ada ergelu. Meskipun tidak berpuasa, tasbihan sebagai bentuk penyerupaan atau penghormatan bisaimina terhadap orang-orang yang berpuasa. Keng pakun kodok pakun dekian di luar Ramadan. Lupa tak niat. Ya, seperti itu. Ini kira-kira contoh yang bisa digambarkan. Ammal qada'u, adapun qada'. Ammal qada'u, adapun mengqada' puasa, fawujubuhu, adapun kewajibannya qada', amun ialah umum, ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim, mukallafin yang mukallaf, taroka yang meninggalkan siapa muslim mukallaf, as-sauma kepada puasa, bi'udrin sebab udzur, au bi ghairi udhrin atau tanpa udzur. Fawujubuhu, adapun kewajibannya qada', amun ialah umum, ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim, mukallafin yang mukallaf. Kita itu sudah muslim mukallaf yang dikenai tanggung jawab atau sebuah hukum. Jika dilanggar, ya maka ada sanksi. Taroka yang meninggalkan siapa muslim mukallaf as-sauma kepada puasa, bi'udrin sebab udzur, au bi ghairi udhrin atau tanpa udzur. Yang disebut udzur tadi, meninggalkan puasa karena udzur, ya bisa berlaku seperti orang yang sudah tua-tua banget, manula, ya. Tua nunno, menjan orang Madura, ya. Tua nunno sudah. Au bi ghairi udhrin atau tanpa udzur. Tanpa udzur ya seperti tadi. Jaga nasi yang gelu, tak niat, itu kan tak udzur aslinya, ya. Cuma karena telat tak niat. Cok tedung abuka kenyang gelu, abuka tak lebot. Tak kerabi telo pereng. Mari abuka bojang mangrib lep tak tedung. Jaga pas adzan subuh. Tak niat. Wah, hari ialah imsak, tak niat. Nah, itu disebut tanpa udzur namanya. Karena faktor kelalaian. Tadi udzur. Maka tetap mengqadha puasa. Selain mengqadha puasa, dia juga harus tetap imsak yang tadi kan, imsaku baqiyatin nahar. Imsak menahan diri, tak makan, tak minum pada siang hari untuk menghormati orang yang berpuasa. Mau ditanya, ambil anak puasa? Aslina gula tak puasa. Aslina tak puasa. Mata ada engki karena gula nikah menghormati baqiyatun nahar garu apa? Bisa imina terhadap orang-orang yang berpuasa. Gula lupa tedung tak niat, kira-kira seperti itu. Fal haidu, adapun orang yang haid. Fal haidu, adapun wanita yang haid, taqdi ialah mengqadha siapa orang yang haid, as-sauma kepada puasanya. Orang yang haid itu taqdi ialah harus mengqadha as-sauma kepada puasanya.
Wa kadza dan ialah demikian juga al-murtaddu adapun orang yang murtad. Kadza itu khabar muqaddam, al-murtaddu itu mubtada muakhar kedudukannya. Wa kadza dan ialah demikian juga apa qadha al-murtaddu adapun orang yang murtad. Ammal kafiru adapun orang yang kafir, was-sabiyyu dan anak kecil, wal majnunu dan orang gila, fala qada'a maka tidak wajib qada alaihim atas mereka. Orang kafir, anak kecil, termasuk orang gila, ketika tidak berpuasa, maka fala qada'a alaihim maka tidak wajib qada alaihim atas mereka. Ada orang kafir, ternyata di pertengahan Ramadan kok masuk Islam jadi mu'allaf. Maka puasa yang tidak dilakukan itu sebelumnya itu maka tidak wajib qada. Atau ada anak kecil sobiyun, anak kecil, lalu pada ke-10 hari bulan Ramadan dia kok sudah balik. Sudah makbalik, ternyata sudah mencapai usia 15 tahun kira-kira sudah. Pertengahan bulan Ramadan. Maka yang sebelumnya itu tidak wajib diqadha. Walaupun mungkin berpuasanya 15 hari ke belakang. Termasuk orang gila. Gila, sadeng ini, eden sudah, gila, junun, ya. Entah junun karena cinta pada nafais, ya kan? Iya, pada ngaburu datang ya. Atau junun karena faktor sesuatu, artinya hilang akal, sudah gila. Ternyata kok tanggal 20 Ramadan dia sadar. Dari tanggal 21 Ramadan dia silahkan berpuasa karena sudah akil balik, dia sudah berakal kembali, silahkan. Sedangkan yang 20 harinya fala qada'a alaihi maka tidak perlu diqadha, itu maksudnya. Wala yustaratu dan tidak disyaratkan apa qadha, wala yustaratu dan tidak disyaratkan at-tatabu'u apa berturut-turut fi qada'i Ramadhana di dalam mengqadha puasa Ramadan. Wala yustaratu dan tidak disyaratkan at-tatabu'u apa berturut-turut fi qada'i Ramadhana di dalam mengqadha Ramadan, walakin akan tetapi yaqdi mengqadha siapa seseorang kaifa syaa sebagaimana mungkinnya, ya. Bagaimana ya kemungkinannya, ya. Sakencengna maksudnya mancan orang matur. Kaifa syaa sesuai kehendaknya, ya. Mufarraqan hale secara terpisah, wa majmu'an atau secara sekaligus. Mufarraqan hale secara terpisah, wa majmu'an atau secara sekaligus. Nah, ini terkait qadha puasa, ya. Qadha puasa tidak disyaratkan harus berurutan. Umpamanya taat puasa tidak berpuasa 10 hari. Jadi ketika mengqadhanya tidak harus berurutan setiap hari mengqadha puasa selama 10 hari. Boleh dicicil dalam mengqadha itu. Dalam mengqadha puasa boleh dicicil. Tapi seandainya dilakukan sekaligus artinya berurut-urutan juga, ya enggak apa-apa. Yang jelas tidak disyaratkan secara berurutan. Atau ada orang, ini biasanya berlaku kepada wanita-wanita yang haid. Biasanya di dalam Ramadan kan pasti dia haid, ya, halangan. Ya. Ketika di luar Ramadan mau mengqadha puasanya, pas dibarengkan dengan puasa Senin Kemis, tidak apa-apa, monggo. Jadi Senin Kemis. Kan biasanya haid itu 8 hari, ya, 8 hari kan. Ghalibuhu, ya biasanya kan seperti itu 8 hari. Ya pasti
bagi Senin Kemis itu, Senin datang puasa boleh. Tapi dengan catatan, ketika mengkodok puasa, dibarengkan dengan puasa Senin Kemis, yang ditekankan niatnya tetap puasa, mengkodok puasa wajib. Jangan hanya diniatkan puasa Senin Kemis, tak sah itu puasanya kodoknya itu. Jadi puasa sunnahnya sudah tidak usah diniatkan sudah. Besok ini umpamanya hari Senin, mau kodok puasa. Niat saya puasa pada esok hari untuk mengkodok puasa Ramadan. Fardu karena Allah. Bagaimana dengan puasa sunnahnya? Puasa sunnahnya ikut kepada perbuatan wajibnya. Include sudah. Jadi norok, saya sunat nih kan norok kasih wajib. Benih saya wajib norok kasih sunat. Jadi perbandingannya seperti itu. Ecel-cecel. Seandainya, abid kelu muntakir Senin Kemis, bagi belum ngare. Kan berempat Senin berempat Kemis nih kan. Jadi otaba langsung majmuan secara sekaligus. Tidak apa-apa. Boleh itu. Langsung diurut per hari selama 8 hari. Ya tak apa-apa. Pokok cek keciperan. Salahna siapa? Tak puasa dengan bulan Ramadan ya kan. Kecipuran teroy. Tak usah bisik kalau, tak usah sanat malolo. Mun Faiz kan tak ada sanat tak bisik malolo. Selanjutnya wa ammal kafaratu, adapun kafarah. Ini. Bagaimana dengan kafarah? Kafarah fala tajibu, maka tidak wajib apa kafarah? Illa bil jima'i, kecuali bil jima'i kepada jima. Hukum kafaroh, sanksi kafaroh ini hanya berlaku untuk orang yang melakukan jima pada siang hari bulan Ramadan. Ini berlakunya saja untuk orang yang melakukan jima kafaroh. Fala tajibu illa bil jima'i. Kafaroh itu tidak wajib kecuali hanya bagi orang yang melakukan jima. Lalu bagaimana dengan orang yang masturbasi? Kan kira-kira seperti itu tadi. Masturbasi, onani, dan semacamnya. Ammal istimna'u, adapun istimna, masturbasi. Enggak kata pun lagi fawaid, saporana, conanding. Pak Natanza, Ale Edi paham, conanding. Ngorcong aku kita anak dalam jeding. Itu conanding gitu. Cabun lagi fawaid itu, jujur. Tatsuandi pada dia. Conanding. Masturbasi. Itu masturbasi atau onani. Ammal istimna'u, adapun istimna, masturbasi. Wah, saya macam istimna. Ya apa istimna'u huruf? Hah? Istimna'u. Oh, tawat ya sampung dia jawab conanding. Ammal istimna'u, adapun istimna, wal aklu, dan makan, wasyurbu, dan minum, wama, dan sesuatu, adal jima'ah, selain daripada jima', wama, dan sesuatu adal jima'ah, selain daripada jima', fala tajibu, maka tidak wajib, bihi, kepada ma, kafaratun, apa kafarat. Jadi intinya kafarat itu hanya berlaku untuk yang melakukan jima siang hari bulan Ramadan. Sedangkan istimna, makan, minum, dan apapun itu selain daripada jima, maka tidak kena sanksi kafaroh. Lalu apa bentuknya kafaroh? Wal kafaratu, adapun kafaroh, itku raqabatin, yang pertama yaitu membebaskan budak. Itku raqabatin, membebaskan budak. Kalau sekarang budak sudah tidak ada, sudah sobung budak-budak, mun pembantu rasa benih budak rasa. Karena oleh bajaran mun budak nikah
bisa diperjualbelikan budak. Mun samangken pas beda pembantu diperjualbelikan ki pas nikah benih berarti benih majikan benih pembantu. Mucikari ini kabonan. Engki mucikari atau dayus germo. Mungkin beda orang salah kau bisa diperjualbelikan itu dayus sudah germo mucikari. Wal kafaratu adapun bentuk kafarah itku raqabatin yang pertama membebaskan budak. Fa in a'sara namun in a'sara jika dirasa berat jika merasa berat siapa seseorang fa shaumu syahraini maka ialah berpuasa syahraini. Saumu itu di sini kedudukannya menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Apa kira-kira perkiraannya mubtada yang dibuang? Fal wajibu, ya, adapun yang wajib, ya, atau fal kafaratu as-saumu syahraini mutatabi'aini. Adapun kafarahnya saumu syahraini ialah berpuasa, begitu loh. Jadi saumu di sini menjadi khabar dari mubtada mahdzuf yang dibuang. Fa saumu syahraini mutatabi'aini ialah berpuasa syahraini 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut. Tak boleh cecel mun nikah. Kotua puasa 2 bulan berturut-turut. Beni itoro akikah puasa Senin Kamis karena nikah adalah kafarah, sanksi bagi orang yang melakukan jima pada siang hari bulan Ramadan. Fa in ajaza lalu jika ajaz tidak mampu siapa seseorang melakukan saumu syahraini mutatabi'ain, jika tidak mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan. Fa it'amu maka ialah memberikan makan sittina kepada 60 miskinan orang miskin. Memberi makan kepada orang miskin sebanyak 60 orang. Muddan, satu mud, satu mud. Muddan, satu mud, satu mud. Artinya memberi makan 60 orang miskin, setiap satu orangnya itu takarannya 1 mud, 7 on lebih. 6 on. Oke. Dan hati-hati gue karena gue mau matematika on-onan nih tak paham. Daripada kurang pengok lebih aja konek. 6 kali 60. Oke, 6 on. 6 on kan satu orang. Kali 60. Selama 2 bulan. Punten, langsung. Sitina. Langsung. 60. Iki. Sekaligus. Dalam? Orang mereksa kenapa mana bijumlan 6 on kali iki. Kini kapun. Langsung. Kini kabara. Itu yang paling ringan sudah dari sanksinya Allah Ta'ala. Bagi orang yang melanggar puasa Ramadan dengan melakukan jima pada siang hari. Berarti 6 on. Yang anggap on 6 on setengah kilo takok orang kan. Mungkin tempengan ampo sabotase mungkin. Ampo ekorangi bro. Nah, makanya pada ayat dengan Al-Quran deka wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang suka mengurangi takaran. Al-mutaffifin deka alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Idzaktalu munim penggura tak baca cukup. Ekorangi biasanya. Biasanya pas 1 kilo tak dapat 1 kilo. Deka al-mutaffifin. Celakalah orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun itu. Berarti sapon apa? 36 kilo. Oke. Karena dari awal kan itku raqabatin, membebaskan budak, melarang pole nikah, jak sing anak ibadah budak.
Harganya budak waktu itu berapa? Jika tidak mampu, nikah opsi kedua agak ringan. Bagaimana? Ya berpuasa 60 hari berturut-turut. Syahraini mutata 2 bulan kan 60 hari kan berturut-turut. Mun kita mampu ajas, fa in ajaza, mun kita mampu dirasa berat itu, abdin akan tak mampu ngade muntakira puasa. Yang paling murah yaitu sudah it'amu sittina miskina. Nika boten yang surat Al-Mujadalah juz 2 lekor. Ya, fa it'amu sittina miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Itulah sanksi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pembayarannya dibayar tunai harus dimasak menjadi nasi lalu dihidangkan apa cukup diberikan beras? Diberikan barangnya. Pokoknya muddan nih, satu mud. Satu orang satu mud. Jadi ketika sudah berjumlah 20, benikun berak muddan mutan. Kan ki wais, mutan wais. Jadi itu sanksinya. Jadi secara kesimpulan istimna, orang yang makan minum siang hari bulan Ramadan tidak terkena sanksi kafarat, tapi sanksi qadha. Tidak terkena fidyah juga. Yang terkena sanksi kafarat itu hanya satu, orang yang melakukan hubungan siang hari bulan Ramadan. Itu melakukan itu apa langsung tanpa membatalkan atau dibatalkan sama? Ini ulama yang kontemporer beda lagi. Membatalkan puasa, jika ada indikasi tujuannya untuk melakukan itu, tetap kena sanksi itu. Kalau yang ulama salaf tidak. Selama masih dibatalkan dulu dengan minum, lalu melakukan jima, maka tidak terkena tidak terkena kafaroh untuk 1 hari itu. Tapi ketika seperti tadi, ketika kita ambil sebuah pandangan ya, dengan mencium yang dimakruhkan itu, lalu dia sadar ketika dengan mencium saja sudah inzal locer, ya gelap pembahasan Pak Naselvi tak nginom jamu gelu, ya kan ginom lapel tu ya kan, ya gelu, maka tetap dianggap batal puasanya. Karena apa faktornya? Litaksirihi, karena kelalaiannya. Sudah tahu dia libidonya tinggi, syahwatnya tinggi, kenyiting bayi langsung keluar. Harusnya kan tidak batal. Karena dianggap ihtilam atau ihtilam ya, dianggap imajinasi. Harusnya tidak batal. Tapi ketika nget-nenget ketiga dito, dianggap batal puasanya. Karena dia sebagai bentuk kelalaian. Nah sama dengan halnya barusan. Ketika minum, kok minum magelu, tapi yang tujuannya indikasinya untuk melakukan hubungan jima pada siang hari. Maka ada ulama yang mengatakan itu tetap kena kafarat. Ini ikhtilafnya ulama. Tapi ulama yang sebelumnya tidak. Makanya ada helah hukumnya bagi orang yang sekarang tapi mau minum gelu tak kening, karena dianggap membatalkan puasa biasa ya, seperti itu. Tapi kan ternyata dari minum itu ada indikasi-indikasi kan. Tapi cak nyari helah hukum, mari pada pemain hukum cak dan mainan kan ngaruh bahasan. Cak pada tukang kelek. Tapi menurut ulama-ulama yang sebelumnya, angki punten, selama minum dulu, walaupun ada indikasi seperti itu, tidak terkena kafarat. Jadi mon Pais, gelu Pais deki Pais, mon pondi pasangan Pais, ingki mon nemu ingki. Mon berenteng minum gelu tak apa Pais. Minum gelu. Oke. Abu kagak ada Pais, muka. Mereka ini kemukel Pais. Selanjutnya wa ammal imsaku baqiyatan nahari. Wa amma adapun al imsaku menahan diri baqiyatan nahari pada
sisa siang hari, ya, pada waktu siang hari. Wa ammal imsaku, adapun menahan diri baqiyatan nahari pada waktu siang hari, fayajibu maka wajib apa al-imsak, fayajibu maka wajib apa al-imsak, alaman atas orang, aso yang melanggar siapa man, bil fitri dengan berbuka puasa atau dengan membatalkan puasa. Au qassara, atau orang yang lalai, fihi di dalam puasa. Ya, seperti pembahasan tadi, fayajibu maka wajib alaman atas orang aso yang melanggar bil fitri dengan tidak berpuasa, au qassara atau yang lalai siapa man fihi di dalam puasa. Artinya orang yang mungkin pada malam hari tidak sempat melakukan niat qasar, ini namanya lalai. Lalai tak niat joko-joko kalau laku pada napais alembur, mungkin ngopi malam ngobrol jagungan, ya kan. Saking asiknya tak sempat niat, tak ngucap nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati atau hadhihi sanata lillahi ta'ala. Pas tak maca niat, ternyata setelah imsak, aduh tak lupa tak maca niat. Maka Faiz itu tidak wajib berpuasa karena tidak berniat, tapi perlu untuk menahan diri tidak makan dan minum sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang berpuasa. Nah, kenika qasar atau qasar lalai. Makan dan minumnya kan maksiat untuk orang laki-laki. Eki, makan dan minumnya maksiat. Ya, tapi yang disebut maksiat itu adalah suatu kalimat bermakna pelanggaran. Tentunya dosa kan nggak keruah. Selain dosa kan juga bermakna pelanggaran. Atau ada orang waktu duhur umpamana, pas ternyata asobil fitri, melanggar dengan berbuka puasa. Tak gelar, kan sudah melanggar nih kah pas minum. Maka setelah makan minum itu usahakan tetap imsak, tetap menahan diri, cak ada boleh sampai ke waktu buka. Seperti itu maksudnya. Padahal Bang Rio umpamana nebeng atau Pak Wira nebeng tak gelar pon depak kol sapolo nih kah. Aduh maahang nih kah. Mak masena persana tebu nih kah cek manisa masena kan gak gerua. Akhirnya peres tebu pasti mah betal. Nikah disebut asobil fitri, melanggar dengan berbuka puasa. Setelah minum, mare elang ahang gerua. Anjurannya di sini al-imsaku baqiyatan nahar, menahan diri dari waktu yang tersisa pada waktu siang. Dari kol sapolo mari nginom kena sampai kabuka usahakan ada erpole. Tujuan apa? Tasbihan bisaimi, karena menghormati orang yang berpuasa. Keng pakun nang eluar Ramadan wajib qada pakun. Pakun wajib qada. Wala yajibu, dan tidak wajib alal haidi atas wanita yang haid, idza tahurat apabila telah suci siapa wanita haid, imsaku baqiyatan nahari, apa menahan diri baqiyatan nahari pada sisanya siang. Wala yajibu, dan tidak wajib alal haidi atas wanita haid, idza tahurat apabila telah suci siapa wanita haid, imsaku baqiyatan nahari, apa menahan diri baqiyatan nahari pada sisanya waktu siang. Umpamanya contohnya begini, seorang wanita sedang halangan haid ketika jam 2 siang, kok dia sudah suci. Jadi apakah wanita tersebut kena hukuman atau kena ketentuan imsaku baqiyatan nahar? Maka di sini tidak wajib. Pakun adheer tak anapa sampai ke buka. Nget pohon tak anapa dan pakun adheer. Secekol 2 duhur.
Kan sudah sholat duhur, ini soce kan? Sholat duhur. Kan tak puasa. Tapi ada yang mengatakan tetap imsak, menahan diri baqiyatan nahar ketika suci itu aula, lebih utama. Tapi di sini fala yajibu, tak wajib. Tak napa tekak pun soce kol 2, soce kol 3 gitu kan. Wakun ngemil malolo biasanya kan oke ku malolo keku. Wala 'alal musafiri, dan juga tidak wajib, dan juga tidak wajib 'alal musafiri, atas orang yang sedang perjalanan, atas musafir. Idza qadima, apabila telah tiba kepada tempat tujuan, maksudnya ya. Idza qadima, apabila telah sampai, telah tiba kepada tempat tujuan, muftiron, hale berbuka, ya. Min safarin, dari suatu perjalanan, balago, yang sampai apa jarak safar, marhalataini, sejarak 2 marhalah. Wala, dan tidak wajib adal musafiri, atas musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan, idza qadima, apabila telah tiba pada tempat tujuan, muftiron, hale berbuka, ya, membatalkan puasanya, ya. Min safarin, dari suatu perjalanan, balago, yang sampai apa jarak safar, marhalataini, kepada 2 marhalah. Mun jaraknya sudah sampai 87 km, ya, 2 marhalah, ya. Dari sini ke Surabaya umpamanya sudah lebih, sudah 2 marhalah ini dari sini. Kan jalan tol makin cepat, kan Surabaya bisa ditempuh 4 jam kan, kelu kan, 4 jam. Berangkat dari Kanja, dapat ke Surabaya, pas nikah muka, ada maka boleh nikah. Pakun ada terus, tak wajib imsak baqiyatan nahar. Pakun terus bon, jengkok musafir. Kadang Pak Is nikah dapat ke Surabaya mau nyari barung, di mabada barung muka kan gak keruah. Jadi terus bon, orang musafir yang seperti ini tidak perlu dan tidak wajib imsak baqiyatan nahar. Tidak perlu menahan diri lagi pada siang hari itu. Ketika ditanya, sampean kok ndak puasa? Saya musafir. Nah, musafir. Terus pun nyang-nyang nih, yang cenget nenget ki ya kancana saya puasa ini kagak laduk bergeluduk kan enggak karuan. Wajibu, dan juga wajibu, dan wajib al imsaku, apa imsak, menahan diri. Idza syahida, apabila menyaksikan, bil hilali, terhadap hilal, adlun wahidun, siapa satu orang yang adil, yaumasyakki, pada hari yang meragukan. Yaumasyakki, pada hari yang meragukan. Wajibu, dan wajib al imsaku, apa imsak, idza syahida, apabila menyaksikan, bil hilali, kepada hilal, adlun wahidun, siapa satu orang yang adil, yaumasyakki, pada hari yang meragukan. Nah, seperti ini contohnya. Ada satu orang yang adil, yang menyaksikan bahwa mengatakan hilal sudah muncul. Hilal sudah muncul. Tapi dirinya tetap ragu. Ini 1 Ramadan atau belum, atau masih Sya'ban. Nah, yang menyaksikan itu berpuasa, sedangkan kita karena masih ragu tak berpuasa, maka wajib imsak. Kita itu meskipun tak puasa, nangen. Nah, ini adalah solusi bagi orang yang berseberangan pendapat untuk menunjukkan persatuan. Umpamana nggak nih kapan kembang ngapun Muhammadiyah bareng NU. Yang Muhammadiyah mengatakan bahwa hilal sudah ada, ya kan? Kemarin kita puasa hari apa ini? Hari Kamis. Anggaplah Muhammadiyah hari Rabu kan? Hari Rabu. Karena menurut Muhammadiyah hilal itu sudah
sudah tampak. Akhirnya Muhammadiyah berpuasa. Nah, kita sebagai NU yang masih mengatakan itu masih sebagai bulan Sya'ban harus imsak. Bejana tak ada erten sebagai bentuk penghormatan walaupun kita puasa. Walaupun puasanya ki are Kemis. Itu ternyata ulama itu bagaimana tetap menjaga ukhuwah umat, persatuan. Saya tak tahu karena mun samangken kan enten muncakna saya Muhammadiyah puasa hari Repu saya Kemis ning kaget lenget aroko nang pinggir lorong nih. Oke. Mun pat lobuk-lobukan sambil ngopi, masyaallah. Menghormati. Ternyata dalam Islam itu mengedepankan hukum sosial. Perlu dilihat nih kan, diingat. Silahkan berbeda pendapat, tapi sikap menghormati tetap harus diutamakan. Penting nih. Pas beni banding keniko kan organisasi nape bulan tak wador jangan keluar. Kita tetap dalam naungan Rasulullah. Pada. Kudu saling menghormati. Kuduna mun ketemu kang keruah imsak juga nang ya. Meskipun pada nyatanya NU berpuasanya masih hari Kamis. Wasaumu dan adapun berpuasa fisafari ketika perjalanan atau dalam perjalanan afdalu ialah lebih utama minal fitri daripada membatalkan puasa. Ini puasa meskipun jaraknya sudah 2 marhalah itu ternyata tetap memiliki keutamaan daripada membatalkan puasa. Dalilnya pada Al-Qur'an wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa bagi kalian khairul lakum itu lebih bagus untuk kalian. In kuntum ta'lamun jika kalian itu betul-betul mengetahui apa rahasia yang ada pada bulan Ramadan. Dadi sanajan bisa qadha luar bulan Ramadan, nikah fadilahnya tak sama dengan bulan Ramadan. Makanya di sini Imam Ghazali demikian. Wasaumu adapun berpuasa fis safari di dalam perjalanan. Afdalu ialah lebih utama minal fitri daripada membatalkan puasa. Illa kecuali idza lam yutik apabila tidak mampu siapa seseorang. Illa kecuali idza lam yutik tidak mampu siapa seseorang. Kimon pun tak betah, acolon ke Surabaya umpamana. Pon ahang. Tak napa mun pon tak betah. Wala yuftiru dan janganlah wala yuftiru dan tidak boleh membatalkan puasa. Wala yuftiru dan tidak boleh membatalkan puasa siapa seseorang yauma yakhruju pada hari keluar siapa seseorang wa kana dan ada siapa orang muqiman ialah sedang di rumahnya. Artinya di sini ketika orang mau melakukan perjalanan antara ke Surabaya ki nenge compok nek kata oleh mabatal puasa ka ada. Bulan antara ke Surabaya, antara musafir nih antara kan 2 marhala. Was nenge bengko kan kita jalan keluaran ini pas mabatal puasa kada tak kenging. Wala yuftiru dan tidak boleh membatalkan puasa siapa seseorang yauma yakhruju pada hari yakhruju keluar siapa man wa kana dan ada siapa man mukiman ialah masih mukim ya, masih di rumahnya maksudnya. Fi awwalihi pada permulaan safar ya. Fi awwalihi pada permulaan yakhruj wala yauma yaqdama dan tidak boleh membatalkan puasa yauma yaqdama pada hari sampai siapa seseorang kepada rumahnya idza qadima apabila telah sampai siapa seseorang shaiman hale berpuasa atau dalam keadaan berpuasa. Artinya begini.
Orang nikah kan saya gelak, saya tak oleh mafutal gelu, ntar jalan. Samangken evolik, palemana dari Sorvaja. Compok naik Banyu Putih. Rumahnya di Banyu Putih di sini. Pulang dari Surabaya. Ini tidak membatalkan puasanya sama sekali. Tetap puasa. Lalu sampai Banyu Putih, kok ujuk-ujuk mau membatalkan, maka itu tidak boleh. Haram hukumnya. Harus tetap berpuasa. Karena di sini sudah bukan jarak perjalanan lagi, tapi di sini tempat tinggal. Ya, seperti saya umumnya Faring Ale Edi pulang dari Jakarta kan, naik pesawat. Karena dianggap naik pesawat itu perjalanan yang singkat. Jakarta, Belimbing Sari 1 jam 30 menit. Sedangkan dari Belimbing Sari ke sini cuma ditempuh paling lama 2 jam atau 1 jam setengah. Akhirnya tidak berbuka puasa sama sekali, tak mapetal ke puasana. Lalu nyampe sini tetap harus berpuasa, tidak boleh membatalkan puasa. Itu yang disebut yauma yaqdamu idza qadimah. Pada hari di mana ketika melakukan arah perjalanan menuju rumahnya. Iman dalam keadaan berpuasa. Selanjutnya wa ammal fidyatu. Satu ini lagi, selesaikan. Habis itu sunnah-sunnahnya puasa. Wa ammal fidyatu, adapun fidyah, fatajibu maka wajib apa fidyah? Alal hamili, atas orang yang hamil. Atas wanita yang hamil. Wal murdi'i, dan orang yang menyusui. Idza aftarata, apabila membatalkan puasa siapa keduanya. Idza aftarata, apabila membatalkan puasa siapa keduanya, khaufan, karena takut, ala waladaihima, atas kedua anaknya. Artinya kedua anaknya orang yang hamil atau anaknya yang sudah menyusui. Likulli yaumin, bagi setiap hari, untuk setiap hari, muddu hintatin, 1 mud hintah gandum. Kalau sekarang kan ya tak ada dia gandum, dia mau ada gandum dia. Beras lah, beras ya, beras. Kimun nyari gandum, nyari ke Arab kelu nih kah. Likulli yaumin, untuk tiap-tiap hari, muddu hintatin, ialah 1 mud gandum. Limiskinin wahidin, untuk 1 orang miskin. Limiskinin wahidin, untuk 1 orang miskin, ma'al qadai, disertai mengqadha puasa. Fatajibu, maka wajib alal hamili, atas wanita hamil, wal murdi'i, dan wanita yang menyusui, idza aftarata, apabila berbuka atau membatalkan puasa siapa keduanya hamil dan murdi, khaufan, hale karena takut, ala waladaihima, atas anak-anaknya keduanya, likulli yaumin, apa yang wajib, yaitu tiap-tiap hari, muddu hintatin, ialah 1 mud gandum, limiskinin wahidin, untuk 1 orang miskin. Jadi ketika tak puasa, orang yang hamil ataupun orang yang menyusui setiap harinya harus memberikan makanan kepada 1 orang miskin, 1 mud. Benar ya? Sampai kapan hari dia tak puasa, ya kan? Umpamanya tak puasa tak 15 hari. Benarena abri 1 mud kepada 1 orang miskin. Ma'al qadai, disertai qadha. Luar puasa pakun qadha. Nah, gitu. Luar Ramadan pakun qadha. Wasyaikhu al-harimu, adapun orang tua, al-harimu yang manula, nonno. Al-harim ini kan nonno, kontak mana sakale kurang. Wasyaikhu al-harimu, adapun orang tua atau manula, idza lam yasum, apabila tidak berpuasa siapa asyaikhul harim, tasaddaq, maka hendaknya bersedekah siapa syaikhul harim, angkul yaumin, untuk tiap-tiap hari, bimuddin, dengan 1 mud. 1 mud.
Kelak dijelaskan sareng Ustaz Suwandi sudah 1 mut 6 on gitu. 6 on. Jadi ketika ada orang tua manula tidak mampu melakukan puasa, maka hendaknya bersedekah 1 hari 1 mut untuk 1 orang miskin. Itu ketentuannya. Sedangkan wanita yang menyusui atau wanita yang hamil, jika dia takut khawatir terhadap kondisi anaknya, maka ketentuannya tetap setiap hari selama tidak puasa dia membayar 1 mut untuk 1 orang miskin. Di luar Ramadan tetap wajib mengqadha puasa. Jadi untuk orang hamil dan orang menyusui selain mengqadha juga bayar fidyah. Itu kira-kira. Wa ammas sunanu fasittun wallahu alam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.